Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dakwah Islami, berjumpa lagi kita di waktu yang lain. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zurina Mustafa wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Baiklah sahabat dakwah Islami, kali ini kita akan membahas tentang cerita kisah Nabi Idris, kemuliaan dan mukjizat yang diterimanya. Nabi Idris merupakan nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Diketahui bahwa Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis dengan pena. Dirinya juga menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf merupakan lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sahabat dakwah Islami akan membahas lebih lanjut tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, mulai dari kelahiran hingga mukjizat yang diterimanya. Kisah Nabi Idris. Pada waktu Nabi Idris lahir, Nabi Idris merupakan putra dari Yarid bin Mihlail atau Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Adam alaihissalam. Dirinya menjadi keturunan di bawah Adam alaihissalam yang pertama kali menjadi nabi. Tak hanya dikenal di dalam agama Islam, sosok Idris disebut dengan nama Henokh dalam agama Yahudi dan Nasrani. Nabi Idris alaihissalam lahir di Memphis, Mesir. Melansir dari Al-Hasanah, Idris lahir sekitar tahun 4533 Masehi hingga 4188 Masehi. Disebut juga bahwa dirinya berdakwah di kawasan Babilonia. Beberapa sumber lain ada yang menyebutkan bahwa Nabi Idris lahir di Babilonia, setelahnya ia hijrah ke Mesir, seperti yang dibahas sebelumnya. Idris memiliki kecerdasan dalam menuntut ilmu. Beliau bisa menulis dan membaca, hingga menciptakan alat-alat sederhana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Idris memiliki sifat rajin belajar, sehingga membuatnya memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan Nabi Idris alaihissalam dipercaya menjadi manusia pertama yang pandai menjahit dan memotong pakaiannya. Sementara di zaman itu, orang-orang bisa menggunakan kulit binatang sebagai pelindung tubuh. Tak hanya itu, Nabi Idris alaihissalam merupakan hamba Allah yang taat. Merangkum dari Muslimi, pada zamannya manusia banyak lalai terhadap kekuasaan Allah. Hal tersebut menyebabkan adanya kemarau berkepanjangan. Peristiwa tersebut membuat kota kering, kerontang, dan kekurangan air. Menyikapi kondisi tersebut, Nabi Idris memohon kepada Allah untuk mengakhiri azab yang diturunkan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut hingga terjadi hujan. Kisah Nabi Idris, perjalanan dakwahnya. Nabi Idris alaihissalam menjadi manusia pilihan Allah yang diangkat ke langit. Diketahui bahwa ia wafat di langit keempat dan ditemani seorang malaikat. Nabi Idris berdakwah untuk menyebarkan ilmu tauhid agar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai Tuhan satu-satunya. Dirinya juga mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pedoman hidup sebagai patokan berperilaku sebagai manusia di dunia. Tak hanya itu, Nabi Idris juga berdakwah tentang konsep surga dan neraka. Maka dari itu penting untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikannya. Keberadaan Nabi Idris termuat di dalam Al-Quran surat Maryam. Berikut potongan ayatnya. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 19 halaman 56. Kisah Nabi Idris, mukjizat Nabi Idris alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima 30 suhuf. Diketahui bahwa suhuf atau sahifah merupakan lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf biasanya diterima oleh Nabi. Demikian halnya dengan Nabi Idris yang menerima 30 lembar suhuf. Wahyu tersebut diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat yang kala itu berasal dari keturunan Qabil, sosok yang dikenal durhaka pada zamannya. Nabi Idris alaihissalam pertama dengan kepandaian intelektualnya. Sempat dibahas sebelumnya, Nabi Idris alaihissalam merupakan sosok cerdas yang rajin belajar. Dirinya menjadi manusia pertama yang bisa menulis dengan pena serta dapat membaca. Tak lupa Idris juga mengajarkan menulis dan membaca kepada orang-orang pada zamannya. Hal tersebut sangat membantu untuk mengenali dan menggolongkan berbagai hal. Memahami ilmu astrologi dan arsitektur. Nabi Idris alaihissalam juga mendapatkan mukjizat dengan pengetahuan tentang astrologi dan arsitektur yang dimilikinya. Di dalam bidang keilmuan tersebut terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya tentang benda langit dan seisinya. Diketahui juga bahwa Nabi Idris mempelajari ilmu politik untuk membangun sebuah kota. Terbangun 188 kota pada zamannya. Salah satunya bernama Ar-Ruha. Nabi Idris adalah manusia terpilih. Nabi Idris menjadi nabi yang dinaikkan derajatnya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diangkat ke langit keempat saat wafat dan ditemani oleh malaikat. Nabi Idris diperkenankan untuk melihat surga dan neraka. Tak hanya berdakwah tentang surga dan neraka, Nabi Idris ternyata diberikan kesempatan untuk melihat kedua tempat tersebut. Lantaran Nabi Idris alaihissalam memberikan permohonan kepada malaikat Israel untuk bisa merasakan sakaratul maut. Nabi Idris dicabut nyawanya dan mengalami sakaratul maut. Setelah itu dirinya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Idris juga meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Ia melihat langsung neraka dengan kobaran apinya. Sementara itu, Idris melihat kedamaian yang ada di surga. Demikian pembahasan tentang kisah Nabi Idris. Untuk waktu ini, dari cerita tersebut terdapat berbagai pelajaran hidup yang dapat dijadikan amalan untuk kita semua para sahabat dakwah Islami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.